saya undang untuk menyampaikan materi kekeliruan apa saja yang dapat terjadi pada proses penelitian. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tri Edi Budi Susilo MSI ya. Beliau merupakan dosen dan peneliti Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Untuk pematerian dan share screen saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri yaitu Bapak Tri Edi Budi Susilo. Kepada Bapak Tri Edi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga dalam keadaan sehat semuanya. Langsung aja saya ingin share screen ya. Nah, boleh ya udah ya. Mohon izin untuk bisa share screen. Silakan Pak. Belum bisa nih Pak. Belum bisa. Masih disabled nah. Nah, bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan sebagian oleh Bu Monica. Jadi saya nggak usah panjang-panjang lagi gitu ya. Ini kan kekeliruan yang sering terjadi saat riset. Tadi kita sudah dengar bahwa risetnya adik-adik nanti tuh dimulai tanggal 31 Agustus dan seterusnya setelah itu ya. Karena kan kalau sampai tanggal 31 cuma riset from home kan gitu ya. Nah, jadi ini kesalahan yang terjadi saat riset. Jadi artinya udah jalan nih. Nah, pertama adalah biasanya tuh tadi sudah disampaikan Bu Monica ya, identifikasi masalah itu ternyata memang nggak cocok dengan aksinya. Jadi istilahnya jaka sembung naik ojek gitu ya, nggak nyambung Jack gitu ya. Jadi masalahnya kemana, aksinya kemana, kesimpulan kemana. Tolong nanti adik-adik perhatikan betul yang pertama ini. Yang kedua, kesalahannya biasanya pada metode nih. Nah, banyak kesalahan misalnya dalam hal menetapkan jumlah sampel, sampelnya tidak representatif, atau pertanyaannya, siapa ya sampelnya ya? Nah, gitu kan. Nah, oh teman-teman saya, oh guru saya, itu tidak representatif sebetulnya. Tidak sesuai dengan asas dalam metodologi ilmiah. Kemudian salah mengambil cuplikan pada riset eksperimen. Misalnya kalau menggunakan pohon, akar, batang, daun gitu ya. Nah, harusnya ngambilnya di daun tuh cuplikannya, malah diambilnya di batang. Jadi nggak cocok gitu ya. Nah, juga kalau pakai hewan percobaan, biasanya ini banyak kesalahan, misalnya dalam hal pengambilan darah tikus atau gitu ya, nah atau mencit, itu salah tuh. Kemudian kalau pakai kuesioner itu biasanya nggak pas karena data yang mau didapatkan apa, tapi nanyanya apa gitu ya. Nah ini biasanya menjadi bias atau bias hasilnya. Nah sumber kesalahannya itu ya tadi Bu Monica udah bilang tuh kurang banyak baca, bahasa anak sekarang tuh nggak gaul gitu ya. Nah itu harus gaul, banyak baca gitu ya. Yang ketiga, desain riset kesalahannya. Kesalahannya terutama pada riset eksperimen. Biasanya kalau polanya before after atau kasus kontrol, oh saya ingin melihat bagaimana efeknya. Oh semakin efisien. Tapi cuma sekali penelitiannya. Bagaimana bisa ngomong efisien kalau bukan before after gitu ya, desainnya. Gimana bisa membandingkan kalau nggak ada kontrolnya. Nah ini yang seringkali salah. Sehingga pada waktu juri nanya, si siswa itu bengong-bengong aja gitu, karena dia bingung sendiri. Nah sumber kesalahannya ya kurang referensi, lagi-lagi kurang baca nih. Yang keempat, pemenuhan syarat tertentu. Kesalahan ini terutama pada riset eksperimen yang menggunakan orang. Misalnya uji organoleptik. Adik-adik sering tuh bikin tepung dari campuran biji ini, biji itu, biji ini gitu ya. Kemudian dicoba nih buat bikin kue. Kuenya dicoba deh pada temennya, pada tantenya, pada gurunya yang sebetulnya udah tidak pas tuh buat secara metodologi. Dan syaratnya nggak dipenuhi. Yang mau ditanya, enak nggak ya rasanya? Tapi nggak dicek. Ternyata orang lagi pilek gitu ya. Nah ini bias hasilnya, itu salahnya di situ. Terus menggunakan hewan percobaan. Banyak tuh adik-adik pakai nyamuk, pakai kelinci, mencit, lain-lain. Tapi ditanya sama jurinya, ini nyamuknya dari mana? Nangkep di solokan. Waduh, ya nah. Dari mana kelincinya? Beli di pasar. Wah itu bukan kelinci dan nyamuk buat riset itu. Kalau pakai hewan percobaan, kalau bisa
hewan percobaannya cari di Fakultas Kedokteran Hewan atau Fakultas Pertanian atau Fakultas Kedokteran di tempat kamu yang terdekat. Karena itu memang hewan buat riset. Itu kesalahannya. Sumbernya ya kurang referensi juga, kurang baca. Nah, yang kelima, catatan dan dokumentasi ini kesalahannya. Terutama data yang wajib diamati dan catat itu lupa ditulis gitu ya. Nah, waduh, gimana tuh gitu. Waktu ditanya kemarin tuh waktu tahun lalu, waduh, gimana tuh Pak? Nah, sumber salahnya gimana? Lalai, lupa, males gitu ya. Nah, kadang-kadang ditulisnya cuma kertas lembar, begitu selesai kertasnya dilipat-lipat, buang gitu. Nah, bingung deh datanya. Nah, yang keenam, observasi. Terutama riset eksperimen yang menggunakan alat canggih. Kan ada tuh yang pakai misalnya FTIR, kemudian pakai AAS. Di sekolahnya nggak ada, terpaksa di lab tertentu yang tidak dikerjakan sendiri, karena kan labnya orang lain tuh ya. Biasa lab fakultas mana, di perguruan tinggi mana. Biasanya Anda nggak boleh kerja sendiri tuh, tapi Anda nggak perhatiin gitu ya. Ditanya, pakai alat ini, iya, gimana cara kerjanya? Nggak tahu gitu ya. Nah, jadi sumber kesalahannya dilarang oleh otoritas, nggak boleh gitu ya. Nah, emang nggak boleh kan siswa SMP, SMA kan nggak boleh, tapi harus lihat gitu ya. Nah, dan yang kedua, males ngapain lihat merisa-merisa spesimen. Nah, yang terakhir logbook. Nah, adik-adik, semua aktivitas riset wajib dicatat dan dituliskan dalam sebuah buku jurnal harian riset, namanya logbook. Tulis semua di situ. Jadi hasilnya kalau ada tempel situ, potretnya masukin situ-situ semuanya. Itu logbook. Di dalam penjurian internasional logbook jadi sangat penting. Dan logbook jangan dibikin sebagus-bagusnya. Logbook bukan diary gitu ya, bukan diary. Jadi kadang-kadang ditulisnya pakai spidol warna-warni, itu bukan logbook gitu ya. Nah, logbook mah tulisnya seadanya aja. Nah, sumber kesalahannya nggak tahu. Nggak tahu. Harus pakai logbook. Atau kalau tahu udah pakai lalai, males. Nah, kira-kira itu yang sering kali dibuat kesalahan oleh para periset, terutama pelajar SMP dan siswa SMA yang akan maju di LPB, baik regional, nasional, maupun internasional. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun ngomongnya kayak di Uber setan karena memang waktunya cuma 5 menit. Saya kira itu ya, terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap sehat, tetap bekerja dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Budi ya untuk menyampaikan materinya tentang kekeliruan apa saja yang biasanya terjadi pada proses penelitian ya. Walaupun harus cepat-cepat, tapi semoga bisa bermanfaat buat para peserta Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Ini ada materi tentang penelitian di era new normal ya. Jadi sangat berkaitan sekali dengan yang terjadi pada saat ini ya. Saya pasti pengen tahu dong gimana caranya meneliti ketika di era new normal seperti itu. Dan materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Leila Shanti MPD ya. Beliau merupakan dosen dan peneliti di STBA Yapari Bandung ya. Untuk slideshow-nya silahkan dipersiapkan untuk Pak Setio ya. Dan kepada Ibu Leila kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu sehat ya. Saya dan Leila, saya akan berbicara sedikit mengenai riset sosial dalam menjawab tantangan new normal. Oke. Selain itu, saya pun akan membahas sedikit mengenai perbedaan metode yang digunakan di dalam 5 bidang sosial. Karena selama ini memang peserta terkadang masih bingung riset sosial yang akan dia ambil itu yang mana, termasuknya ke bidang mana. Oke. Yang pertama kita mulai dengan definisi new normal. Definisi new normal dari beberapa sumber yang saya baca itu saya bisa simpulkan bahwa new normal adalah masa peralihan menuju kehidupan normal dengan menerapkan cara hidup sehat melalui social distancing, physical distancing, menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu bersih, sadar dengan kondisi diri. Oke.
Kemudian next, ya, pertama kita akan berbicara mengenai tantangan new normal yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi hubungannya dengan ekonomi itu apa ya sekarang? Menurunnya pendapatan secara drastis bagi pedagang atau pengusaha selain sembako ya, fasilitas kesehatan dan usaha online. Nah, riset apa yang bisa kita lakukan berhubungan dengan new normal ini yang berhubungan dengan ekonomi? Misalnya kita bisa meneliti peningkatan pengusaha online, peningkatan pendapatan pengusaha online dibandingkan dengan sebelum masa pandemi ini. Atau bisa juga penurunan atau decrease ya, pengusaha misalnya pedagang pasar dibandingkan sebelum dan sesudah atau sebelum dan ketika masa pandemi ini. Oke. Untuk analisa ekonomi ini yang harus kita pahami adalah kita harus menggunakan model ekonometrika atau analisis statistik non parametrik. Saya menerangkan lebih jelasnya di YouTube yang memang sudah di-upload oleh pihak CYS. Oke. Next kita ke tantangan new normal yang berhubungan dengan geografi. Nah, di sini tantangannya apa sih? Karena masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kondisi daerah tertentu, sehingga masyarakat memilih daerah tertentu untuk hidup, ya kan? Ada yang memandang bahwa hidup di desa itu nggak terkena corona, gitu, sehingga mereka berbondong-bondong ke desa. Tapi ketika akhirnya mereka nggak bisa hidup karena kekurangan ekonomi dan sebagainya, mereka berbondong-bondong lagi masuk kota. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Riset apa yang bisa kita teliti di sini? Kita misalnya bisa meneliti penyebaran COVID di desa dan di kota, atau penyebaran COVID di pesisir ataupun di tengah pulau, atau pula di dataran rendah dibandingkan dengan dataran tinggi. Yang pasti adalah geografi ini berhubungan dengan pemetaan, kemudian ada studi lapangan, penggunaan sarana ilmiah seperti penginderaan jauh. Oke, jadi itu adalah metode yang digunakan. Next, kita ke tantangan new normal yang berhubungan dengan psikologi. Dampak psikologi yang terjadi akibat perubahan pola hidup dalam belajar, bekerja, berteman, dan berkomunikasi. Nah, ini adalah dampak yang terjadi sekarang ini ya. Nah, riset apa sih yang bisa kita lakukan berhubungan dengan psikologi? Kita bisa menganalisa perubahan pola belajar seseorang, pola belajar online ketika sekarang dia harus belajar online dengan sebelum pandemi ini, ketika tatap muka misalnya. Kemudian kita juga bisa meneliti atau menganalisa dampak yang terjadi pada diri seseorang dalam hubungan pertemanan. Apa sih yang terjadi sekarang ketika orang nggak bisa ketemu, komunikasinya seperti apa? Oke, next adalah tantangan new normal yang berhubungan dengan sosiologi. Nah, ini adalah dampak yang terjadi akibat social distancing dan hidup lebih sehat. Misalnya gini ya, saya sendiri bertanya-tanya sebetulnya ya, kenapa ini anak-anak muda atau milenial atau Gen Z itu, kok mereka itu cuek banget gitu, mereka masih tetap nangkring di kafe, seolah mereka nggak aware dengan bahayanya COVID. Jadi di sini kita bisa melakukan riset misalnya persepsi Gen Z terhadap social distancing. Bisa jadi mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai social distancing dibandingkan dengan kita yang udah berumur misalnya. Itu salah satu contohnya. Oke, next. Next adalah tantangan new normal yang berhubungan dengan sejarah. Nah, ini sejarahnya apa sih? COVID-19 ini kan merupakan virus baru ya, yang memang belum ditemukan vaksinnya. Ini aja udah merupakan sejarah gitu. Nah, jadi apa sih yang riset apa yang bisa kita lakukan? Bisa jadi kita membandingkan virus COVID ini dengan virus sejenis yang memang sudah ada dahulu gitu.
Jadi misalnya bagaimana menanggulangi pandemik virus COVID dilihat dari pandemik virus sejenisnya, gitu. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah, ini seringkali saya lihat di penelitian sejarah ya, bahwa terkadang dalam penelitian sejarah itu adik-adik itu hanya memaparkan saja. Yang pasti di setiap penelitian itu harus ada rumusan masalahnya dulu. Meskipun kita mengurai mengenai sejarah, tetapi harus ada rumusan permasalahan apa sih yang kita cari. Sehingga kita ketika kita menelusuri ke belakang, kita tuh paham apa yang kita cari dan kita bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, penelitian sejarah ini kita bisa gunakan metode heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi atau eksplanasi, historiografi atau penulisan sejarah. Nah, itu adalah contoh-contoh riset yang bisa kita teliti sekarang ini yang berhubungan dengan new normal ini. Next. Nah, ini ada saya ingin berbicara sedikit mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam membuat riset sosial. Meskipun riset sosial, tetapi ternyata setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Tri Edi tadi, kesalahannya similar antara riset sosial dengan riset sains gitu. Jadi yang pertama adalah tidak aware dengan fenomena yang terjadi. Fenomenanya apa sih sekarang ini? Itu kenapa sebelumnya saya tadi berbicara mengenai riset sosial berhubungan dengan new normal, karena memang fenomena itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi kita selalu melakukan riset ya yang kurang lebih sesuai dengan kondisi kita sekarang. Oke, next adalah tidak mengacu pada suatu masalah. Ini dia yang saya bicarakan tadi juga ya, bahwa adik-adik itu ketika meneliti sesuatu itu harus ada masalah dulu, apa sih yang ingin diteliti, kenapa itu diteliti, kenapa itu baik untuk diteliti, seperti yang dibicarakan oleh Ibu Monica. Tanpa rumusan masalah, kita nggak tahu apa yang akan kita teliti, dan kita nggak tahu harus menjawab apa. Oke, next. Yang ketiga adalah ketika kita punya rumusan masalah, kita lupa untuk menuliskan rumusan masalah tersebut. Kita lupa untuk menuliskan research question-nya, sehingga juri tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang ingin dia jawab. Oke, next. Next adalah tidak memahami metodologi. Tadi juga diungkapkan Pak Tri ya. Tidak memahami metodologi sehingga tidak dapat menggunakan metode yang tepat. Di dalam riset sosial ini memang tidak ada produknya, nggak seperti mungkin riset sains ya. Riset sosial nggak ada produknya. Sejarah, sosiologi atau apa berupa tulisan, tidak ada barangnya. Sehingga apa yang terjadi, kita metodologi itu betul-betul disorot. Harus metodologi apa yang harus kita pilih? Apakah itu kualitatif, kuantitatif, deskriptif, dan lain-lain. Next. Oke. Kesalahan dalam membuat kuesioner. Nah, tadi Pak Edi juga sempat berbicara ya, bertanya apa, ingin menjawab apa, tapi yang ditanyakannya apa. Nah, ini dia kesalahan dalam membuat kuesioner yang sebaiknya mengacu kepada indikator yang ada pada teori penelitiannya. Kita itu kan di awal itu, kita kan tentukan nih, misalnya kita pengen meneliti tentang A. Kita cari teori mengenai A itu. Dari teori itu kita dapat menyimpulkan atau bahkan bisa terlihat indikatornya apa. Nah, membuat kuesioner itu harus mengacu pada indikator-indikator tersebut agar pertanyaan kita terjawab. Nah, itu apabila tidak mendapatkan indikatornya, kuesionernya sebaiknya melalui pilot project dulu. Pilot project itu lumayan lama karena harus diuji coba sehingga sampai kuesioner tersebut bisa menjawab research question kita gitu. Yang gampang itu adalah kita adaptasi kuesioner. Jadi kita misalnya cari teori mengenai persepsi.
ada kuesioner-kuesioner mengenai persepsi yang kemudian bisa kita adaptasi dengan hal yang memang ingin kita tahu, gitu. Next, kayaknya sekian ya. Oke, one more. Oke, kesimpulan. Nah ini dia, karena kuesionernya tadi kemana-mana, tidak menjawab research question, sehingga kesimpulan tidak menjawab rumusan penelitian. Nah itu adalah kesalahan yang terjadi, yang sering dilakukan oleh siswa dalam membuat riset sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Ibu Laila atas materinya ya, yang cukup singkat ya Bu ya, waktunya hanya 15 menit. Tapi cukup jelas sekali dan mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mungkin yang akan meneliti mengikuti lomba YSC 2020 ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, baik, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ikuti formatnya ya. Dan silakan bertanya langsung di kolom chat ya. Ini juga sudah beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh Ibu Monica ya. Jadi bisa langsung terjawab di situ. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita berlanjut ke sesi talk show. Di sini kita sudah ada 3 peneliti belia berprestasi ya. Saya undang untuk menyalakan mikrofonnya ya untuk Muhammad Fadlan Mahendra. Fadlan, ada Fadlan? Halo. Halo, iya Fadlan sudah ada suaranya. Kemudian ada Innocentius Alfian Sulung Budi. Ada suaranya? Halo. Halo, oke, sip. Ada juga M. Arifin Dobson ya. Halo, ada suaranya? Ada. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini perkenalkan ya 3 peneliti belia berprestasi. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya, kurang lebih 10 menit ya teman-teman sekalian. Saya tanya dulu, ini Fadlan, dari Fadlan ikut YSC tahun berapa nih? Aku ikut YSC tahun 2018. 2018. Nah, terus lanjut ya, lanjut kemana lagi tuh? APCYS atau ICYS nih? Lanjut LPB Nasional 2018. LPB Nasional. Terus lanjut APCYS 2019. APCYS 2019 ya, oke. Oh, berarti tahun kemarin ya. Dapat medali? Dapat. Dapat ya, oke. Luar biasa, mantap. Penelitiannya apa nih kalau boleh tahu? Saya penelitiannya membuat sebuah robot. Judulnya Snapbot. Dia adalah robot yang dapat navigasi dengan diri sendirinya. Lalu dia dapat scan lingkungan robot tersebut. Jadi dia dapat berjalan secara autonomously dan dia dapat memetakan lingkungannya. Oke, ya jadi penelitiannya tentang robot ya, berarti di ilmu komputer. Oke. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya saya ke Alfian dulu ya. Alfian lagi di mana nih? Saya lagi di rumah saya di Jerman. Oke, di Jerman ya. Beda jam berapa sekarang di sana? Masih jam 10 kurang lebih. Oke, jam 10 ya. Di sini udah sore nih, mau hujan. Oke, Alfian ikut YSC tahun berapa? Saya ikut yang tahun 2017. 2017 ya. Oke, kemudian lanjut kemana nih? Lanjut ke ICYS. Yang ke Jerman itu 2017 juga. 2017 juga. 2018 saya, ya? Saya agak lupa ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Kan 2017 ya. Tapi kalau nggak salah ini saya ingat penelitiannya tentang sesando rote ya? Ya, tentang sesando. Jadi, ya, tentang sesando. Judulnya Traditional Sesando Sound in the Modern Way. Jadi intinya penelitian saya tuh mencoba untuk mengambil kekhasan dari alat musik sesando yang tradisional itu. Kemudian kekhasan itu saya masukkan ke dalam versi sesando yang modern supaya sesando itu gampang ditransportasi, jadi gampang dipindah-pindah kemana-mana, tapi tetap suara kekhasan itu masih tetap ada gitu. Oke, ya mantap ya. Jadi sesando rote model baru nih. Oke, selanjutnya saya mau ke Arifin ya. Arifin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Arifin ikut tahun berapa nih YSC-nya? YSC pertama tahun 2013. 2013. Oke, ini angkatan pertama ya bersama Budak Saintifik. 2013 lalu lanjut kemana lagi? Saya kalau yang
IESC-nya saya ini nggak lanjut. Dulu Belum ada ya? namanya tuh eh, mundurin diri karena harus UN, tapi dulu saya INAIS Oke. ke ICYS 2013. Jadi habis ICYS Oke. ikut baru ISC. Oh ya, jadi ICYS dulu baru YSC ya. Iya. Oke, kayaknya penelitiannya tentang apa? Saya pemanas air tenaga surya. Jadi saya coba bikin ulang pemanas air tenaga surya tuh harus nggak sih kayak gitu, harus pakai kaca, harus pakai tembaga, atau bisa pakai bahan lain. Terus yang di ISC spesifiknya saya bawa sistem kontrolnya. Jadi dengan panel baru, apakah ada sistem lain juga selain sistem yang sekarang sudah ada di pasaran atau sudah biasa orang pakai? Oke, dan sudah dijual katanya ya kabarnya? Belum sekomersial itu, masih penelitian sih. Masih dalam proses ya. Masih proses. Oke, semoga terus ya. Berarti menelitinya nih nggak berhenti nih. Dari iya. awal sampai sekarang tetap meneliti ya. Ini ada bahannya. Oke, mantap. Nah, apa tuh? Ini pemanas airnya tapi dipotong, jadi sisa ujungnya doang. Oke, ya jadi contohnya nih. Ayo Bapak Ibu barangkali mau lihat pemanas airnya punya Arifin ya. Oke. Oke, saya lanjut dulu kembali dulu ke Alfian ya. Untuk Alfian, ini beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira gimana sih waktu itu mendapatkan ide penelitian pada saat awal proses penelitian itu gimana? Kenapa bisa kepikiran ke Sandorote gitu? Oh, kan ayah saya tuh asli emang dari NTT di daerah Kupang. Terus jadi karena ayah saya asli sana, jadi saya juga sering liburan ke sana. Nah, tapi setiap kali ke sana, saya selalu melihat satu alat musik ini yang aneh bentuknya, tapi cuma pernah lihat di sana aja dan nggak pernah begitu sering lihat di tempat-tempat lain begitu. Kemudian ya saya agak bingung mencari tahu kenapa alasannya begitu, sampai akhirnya tahu bahwa si alat musik ini itu sangat susah ditransportasi. Nah, jadi dari situ saya mulai mencari cara supaya bagaimana sih supaya si alat musik ini bisa menjadi terkenal di seluruh Indonesia, tapi gampang ditransportasi juga gitu. Oke, jadi awalnya memang dari ini sulit ditransportasi ya gitu si alat ini, dan jadi cuma ada di NTT aja gitu ya, susah mau dibawa kemana-mana ya. Oke, selanjutnya saya ke Fadlan. Fadlan, kalau Fadlan gimana nih awal-awal penelitiannya nih, dapat idenya gimana? Jadi dari saya emang sedang lagi membuat robot. Terus sekitar 2 tahun lalu, bulan Juni juga, saya membaca insiden tentang insiden ini, Tham Luang Cave Incident, di mana ada satu soccer team yang mereka tuh terjebak dalam gua selama 12 hari. Setelah saya ikuti terus, ternyata ada diver yang menjadi salah satu korban. Terus saya ini menginspirasi saya untuk membuat sebuah robot untuk membantu tim SAR tersebut agar mengurangi ini casualties yang didapatkan. Oke. Jadi memang bakal bermanfaat ya. Jadi awalnya dari kejadian ya, ada peristiwa seperti itu. Betul. Oke. Saya kembali ke Arifin. Kalau Arifin gimana nih? Ide awalnya tuh dari mana sih proses penelitiannya nih? Awal idenya bikin apa tadi? Pemanas air ya? Pemanas air. Oke. Ya. Dulu saya tinggal di Lembang kan. Di Lembang kalau ada orang pernah main ke Lembang kan lumayan dingin. Yeah. Nah, terus saya penasaran aja waktu itu, ada nggak sih alat yang bisa manasin air? Tentunya ada, pakai gas, pakai banyak hal. Yang menarik perhatian saya itu yang pakai matahari. Nah, setelah kan namanya riset, jadi cari, baca, oh pemanas air kayak gini, terus ngeliat harganya lumayan mahal. Akhirnya coba deh bikin sendiri, cari gimana caranya. Setelah tahu caranya, coba eksperimen, berhasil. Jadilah pakai polikarbonat, jadi nggak pakai tembaga, tapi pakai polikarbonat. Nah, terus dari situ lanjut lagi penelitiannya kayak, oke, panelnya udah jadi, pakai untuk ngasih air panasnya pakai apa? Perlu sensor ini kah? Atau perlu sistem seperti ini? Tankinya kayak gimana? Akhirnya lanjut terus, dan nggak bisa move on. Jadi terakhir di kuliah nggak jadiin skripsi sih, cuman di kuliah tuh sampingannya coba neliti
bisa nggak sih kita punya pemanas air dan online, jadi kita bisa tahu dari jauh, oh ini datanya airnya ada panas atau enggak, di dalam tangki nyampe rumah bisa mandi atau enggak dari matahari. Jadi memang nggak bisa move on sih dari penelitian pemanas air ini. Oke ya, mantap ya. Jadi bisa dikontrol online ya untuk Online, panas tapi airnya. ya masih eksperimen lah itu. Oke, semoga cepat jadi nih ya. Nanti saya Amin. kalau pulang kebetulan di daerah atas juga bisa pakai air hangat. Oh, iya. Oke ya. Nah, oke teman-teman sekalian, saya kembali sekarang ke Fadlan ya. Nah, ini ada pertanyaan Ya. lagi nih. Jadi pertanyaannya tuh, apa ada kendala nggak sih pada saat membuat riset? Kemudian apakah didukung oleh guru sekolah? Dan juga kira-kira apa pengalaman menyenangkannya sih gitu ya, selain dapat juara ketika ikut ISC dan lomba internasionalnya? Oke. Salah satu kendala saya yang saya alami karena riset saya tentang robotik adalah accessibility to parts komponen robotnya tuh agak susah. Pertama buat saya, jadi kebanyakan komponen harus order, jadi membutuhkan waktu yang agak lama juga. Terus salah satu kendala juga karena saya waktu itu sedang mencari baterai cocok untuk robot saya, seringkali terjadi short circuit, jadi seringkali kebakaran dan meledak. Oke, itu kendalanya. Lalu, atau guru atau di sekolahnya mendukung nggak? Guru sekolahnya mendukung gitu? ya, saya bersyukur juga sekolah dan guru sangat mendukung karena saya siswa pertama dari sekolah saya yang mengikuti ISC dan LPB dan APCS. Jadi sangat mendukung. Oke, mantap. Kemudian, nah yang satu lagi yang tadi, menyenangkan nggak sih? Menyenangkannya apa gitu ya? Gitu, dari proses penelitiannya nih. Dari proses penelitiannya, saya dapat mempelajari hal baru dan lebih menggali tentang riset saya. Terus, kalau saat lomba juga saya jadi tahu tentang riset-riset baru dan juga dapat teman-teman baru. Oke, teman-teman baru ya. Dapat masukan juga dari para expert ya, berarti ya. Buat pengembangan. Betul, dapat masukan juga untuk mengembangkan riset. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi nggak mudah ya mengembangkan suatu penelitian sampai meledak-ledak gitu. Dan komponennya juga susah katanya ya. Oke, terima kasih Fadlan. Kita lanjut ke Alfian. Oke, kalau Alfian nih, kira-kira kendalanya apa? Kemudian, apakah sekolah atau gurunya mendukung dalam proses penelitian ketika ikut serta dalam lomba ini? Dan kira-kira apa yang menyenangkan dari proses penelitian yang panjang ini? Gitu ya. Silahkan Alfian. Kalau untuk saya, risetnya kendalanya itu karena dari solusi yang hipotesi dari yang saya buat, itu saya ada dua bagian, jadi salah satu bagian secara fisika dan salah satu bagian secara komputer. Yang kendalanya adalah untuk mencari balance dari dua itu, jadi ke arah fisikanya juga oke, dan ke arah komputasinya, yaitu jadi bikin program untuk menyelesaikan masalah itu juga oke juga gitu. Jadi paling bagian susahnya itu sih. Kalau dari support sekolah, karena kayak saya kebanyakannya kerja dari rumah, karena kebanyakan menggunakan komputer. Jadi support dari sekolah sih nggak begitu, tapi mereka cuma support aja bahwa saya ikut lomba ini dan saya diberikan waktu dan diberikan juga biaya dari mereka untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk risetnya. Yang paling menyenangkannya adalah untuk dari risetnya sendiri itu saya mulai tahu lah, jadi kira-kira apa aja yang bakal saya ingin saya lakukan nanti saat studi. Jadi karena sekarang saya studi komputer, jadi karena kemarin udah melakukan research itu, jadi saya sudah ada gambaran sedikit, ada bayangan sedikit apa aja sih yang bisa dilakukan dengan programming itu gitu. Tapi dari lombanya itu saya ketemu banyak banget orang yang pikirannya like-minded sama saya, terus mereka juga sangat open-minded banget. Jadi intinya teman-teman baru dan networking dengan teman-teman yang ketemu di lomba internasional juga. Gitu.
Oke ya, terima kasih Alfian, betul sekali ya. Jadi ketika lomba ini banyak ketemu orang-orang yang memang bikin kita terinspirasi juga ya. Banyak macam-macam gitu. Oke, mantap ya. Dan sampai sekarang masih meneliti sesar Dorothea-nya? Sejauh ini sih masih saya teliti sampai beberapa tahun yang lalu, tapi karena saya sudah masuk studi, jadi saya agak lebih fokus ke studi dikit. Mungkin nanti masih akhir-akhir saya lanjutin lagi. Iya, jangan lupa Sasandonya dibawa ke Jerman ya. Saya tahu di sana ya. Oke, saya kembali ke Arifin ya. Nah, kalau Arifin nih, gimana nih kendalanya pada saat membuat atau melakukan risetnya tadi? Kemudian tadi juga seperti apa peran sekolah atau gurunya dalam mendukung proses penelitian dan apa hal-hal yang menyenangkan ya? Silahkan Arifin. Oke, kalau kendala mungkin biaya ya, karena ini kan mainan hardware. Nah, sekolah kemarin yang mendukung banget biayanya tuh orang tua tentu, karena mentor pertama tuh ayah. Terus kalau untuk hal-hal teknis penelitiannya tuh untung ada guru dia dulu saya di SMA 3 yang cukup ngebantu untuk teknis-teknis penelitian kayak gimana nulis penelitian dan lain-lain. Tapi karena ini halnya lapangan ya, jadi bikin rusak. Hal yang paling beratnya itu waktu nabung uang jajan. Yang kedua, cari bahannya, karena ini pakai polikarbonat dan PVC, jadi dia itu jenis plastik polimer yang berbeda, jadi ketika dilem tuh nggak bisa pakai lem biasa, jadi harus ada beberapa layer lem, dan untuk mengembangkan lemnya itu butuh berapa tahun, karena nyari bahan, coba bahan, bagus di lab, ternyata waktu dihujani lagi, dijemur di matahari, pecah. Itu yang trial and error, jadi field work-nya lumayan banyak. Dukungan dari sekolah, menurut saya oke banget. Pertama dari biaya, support psikologis juga, karena beberapa kali disuruh presentasi di depan kelas. Jadi ya setidaknya teman-teman sekelas tuh jadi tahu, terus banyak yang support. Kalau hal menyenangkan sih menurut saya sendiri ngebuka pikiran ya, karena selain membuka pikiran untuk kita nyari apa hal aja yang penting di pemanas air, contohnya kita jadi tahu, oh masalahnya di pemanas air tuh ini itu, apa yang bisa dikembangkan. Selain itu kalau ikut lomba penelitian tuh jadi tahu penelitian orang lain dan belajar dari mereka. Kadang ada beberapa hal tuh saya dapat inspirasi setelah saya main ke poster temen di misalnya di IT. Kan ada, saya dulu di fisika, applied physics, saya main ke IT, mereka bikin algoritma sesuatu, saya tanya-tanya, oh bisa di-apply ke penelitian saya. Jadi yang menyenangkan dari penelitian tuh itu. Jadi never ending proses dan selalu bikin kita tahu sesuatu yang baru. Oke ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi sama seperti Alfian juga tadi ya, banyak menginspirasi ya. Ternyata beberapa penelitian pada saat lomba itu bisa digabungin juga ya. Jadi untuk menyempurnakan memang produk atau penelitian yang kita lakukan. Oke, dan kita lihat juga Bapak Ibu sekalian, memang ternyata berat ya, nggak misalnya kita penelitian kemudian langsung jadi hasilnya bagus gitu ya. Ini sampai bertahun-tahun. Mungkin Arifin dari 2013 sampai 2020, sekarang sudah 10 berapa ya? 7 tahun ya. 7 tahun kurang lebih nih mainan sama apa namanya? Pemanas air. Kemudian Alfian juga nih mau bawa Sesar Dorothea ke Jerman juga nggak sebentar ya. Sampai sekarang mungkin sudah sampai 4 tahunan ya. Fadlan juga sekitar 2 tahun untuk robotnya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga nih buat yang menyelam ya tadi ya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, sekaligus menjadi penutup untuk talk show ini. Teman-teman sekalian, saya mulai dulu dari Fadlan. Apa saran Fadlan untuk siswa lain yang akan menjadi peserta lomba? Nah, jadi silakan berikan masukannya buat teman-teman yang mau ikut lomba YSC 2020 ini. Menurut saya, kalau dalam membuat research tersebut, pasti akan banyak kendala yang akan dialami. Jadi, don't give up on your research gitu. Sama, ya. Oke, jadi jangan nyerah ya. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah, betul sekali. Pasti tantangannya pasti berat gitu ya, tapi ya dari situlah kita bisa mendapatkan satu keberhasilan. Oke, ke Alfian, silakan Alfian, kira-kira sarannya untuk calon peserta nih lomba YSC 2020 ya. Paling menurut saya sih yang paling penting adalah kalian selalu passionate ke research kalian gitu. Jadi kalian benar-benar senang dengan research kalian, terus emang benar-benar passion untuk lanjutin terus, untuk ngembangin researchnya terus. Jadi bukan nggak cuma kayak misalkan disuruh aja gitu.
Oke, ya betul sekali. Emang ini Alfian pasti emang nggak dari ketertarikan terhadap sasaran Dorote ya. Nah, memang bukti dari ketertarikan, buktinya sampai sekarang masih jalanin ya, itu benar. Dan pasti kalau misalnya udah tertarik seperti itu, pasti dilakukan dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih Alfian. Dan terakhir dari Arifin, kira-kira apa sarannya buat calon peserta YSC 2020? Ya, silakan. Kalau dari saya mungkin banyak bertanya, banyak melamun, sama banyak nyatet. Kenapa? Oke, baik. Sekarang kan udah enak banget, ada Google, YouTube, ada internet. Kalian punya ide apapun, coba tanya langsung ke Google. Kalau emang kalian nggak berani ke orang, kalau misalnya kalian punya guru yang enak, tanya aja ke gurunya. Atau tanya ke alumni, atau tanya ke siapapun. Tanya aja terus. Melamun tuh maksudnya setelah kalian nanya, atau kalian melihat sesuatu, mungkin nggak sih kalian bisa ngembangin, atau ada nggak masalah di situ yang bisa kalian selesaikan. Dan yang terakhir, tadi dikasih tahu sama Bu Lela dan Pak Edi ya, itu logbook. Bikinlah diary, nggak usah rapi, yang penting kalian tulis. Kalian pernah melamunin apa, misal kayak saya, bisa nggak sih bikin pemanas air? Akhirnya saya nyari online, oh ketemu. Buku itu nanti bisa kalian rapihkan dengan apa kaidah-kaidah ilmiah yang bagus. Jadi yang penting kalian bertanya, melamun, dan catat. Karena nanti kalian penelitiannya salah atau tidak tepat, ada alumni, ada para pembimbing, ada para juri yang akan membenarkan kalian. Riset itu sistem pencarian yang enak, itu namanya apa ya? Self-correcting mechanism. Jadi, kalau kalian salah, kalian akan dapat cara yang lebih benar. Jadi, jangan takut untuk salah, karena ketika kalian salah dan menerima kalian salah, kalian loncatnya akan jauh lebih lagi, karena kalian dapat sesuatu yang baru. Gitu. Belajarlah sesuatu yang baru. Oke, ya betul sekali. Berarti kalau dari Arifin ditekankannya ke networking ya. Jadi memang harus jangan malu bertanya ya, walaupun hanya bertanya pada Google gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya ke Google tidak sesempurna kita bertanya ke expert yang lain juga ya. Bisa dapat masukan seperti apa, betul sekali ya. Oke, terima kasih Arifin, Alfian, dan Fadlan ya sudah menyempatkan waktunya mengikuti di webinar ini menjadi pemateri ya. Oke, semoga tetap sukses Arifin dengan pemanas airnya dan Alfian dengan studinya ya di Jerman, dan Fadlan juga ya, semoga tetap sukses semuanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini sambil acara berjalan ini sudah berlangsung ya Bapak Ibu sekalian, dan beberapa sudah dijawab oleh Ibu Monika ya. Jadi tentang ya ada yang nanya tentang tadi, nah ini ya untuk lombanya seperti apa, apakah masih sama dengan tahun sebelumnya atau ada bantuan dana dari pemerintah ya Bapak Ibu sekalian, bisa baca saja langsung di kolom chatnya. Ini sudah dijawab. Jadi untuk pertanyaan dari Ibu Andrea ya, pertanyaan Ibu Monika, kepada Ibu Monika, apakah ketika siswa berhasil untuk melanjutkan ke APCIS atau jenis lomba internasional lainnya, bagaimana pembiayaan, akomodasi, dan lain-lainnya? Apakah ada bantuan dari pemerintah? Sampai saat ini jawaban dari Monika, belum ada bantuan dari pemerintah, jadi masih harus biaya sendiri sepenuhnya. Kemudian ada juga pertanyaan lainnya, yaitu apakah harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain mungkin ya gitu. Nah, mungkin yang maksud adalah bahasa Indonesia ya. Jika menggunakan bahasa lain dan kurang dapat dipahami oleh juri, maka resikonya terpaksa ditanggung peserta. Jadi disarankan sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga ini pertanyaan dari Fujitsu ya. Fujitsu. Nah, apakah rancangan penelitian boleh mengambil lebih dari satu bidang, misalnya sains alam atau dengan sains sosial? Nah, ini dicampur benar ya. Nah, jawabannya juri akan memasukkan ke bidang yang sesuai. Oh, jadi nanti diseleksi langsung oleh jurinya apakah ini masuknya bisa masuk sains atau masuk sosial seperti itu, atau mungkin ada kategori yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian ada ini. Oh, saya cowok Pak. Iya, maaf ya. Bapak Andrea ya. Oke. Oh, ini silakan Bapak Jojo kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, ini apakah materi presentasi yang di-share? Terima kasih. Nah, jawaban akan diupload di YouTube dan silakan search Peneliti Belia atau CIS. Nah, acara ini juga streaming ya Bapak Ibu sekalian di Facebook grup Peneliti Belia dan juga di Facebooknya Ibu Monika Raharti ya. Jadi bisa ditonton ulang juga ya di Facebook ataupun YouTube tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti itu. Kira-kira silakan, saya persilakan apakah ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan?
di kolom chat ya, sampai saat ini belum ada. Atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh diaktifkan saja mic-nya ya, silakan. Ataupun mau raise hand juga silakan. Nanti akan coba saya unmute ya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Silakan secara langsung. Bapak Jojo mungkin yang tadi sudah mengetik tapi baru pertanyaan aja mengetiknya. Yuk silakan Bapak Ibu sekalian. Mumpung masih ada waktu sekitar 1-2 menit lah ya. Walaupun ini sudah lebih dari waktunya. Oke? Silakan, apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silakan boleh langsung di on-kan saja mood-nya ya. Silakan. Tidak ada? Oke, ada nih ya dari Bapak Fujitsu lagi ya, di Fujitsu ini. Ini mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya. Tapi kayaknya Bapak ya. Pertanyaan, apakah seluruh peserta mendapat sertifikat? Oke, mungkin ini saya langsung ke Ibu Monica ya, Bu. Apakah seluruh peserta mendapatkan sertifikat? Maksudnya sertifikat untuk webinar ini ya, Bapak Ibu ya. Coba silakan kepada Bu Monica, boleh dijawab? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk lomba jelas semua dapat sertifikat, tetapi untuk webinar ini karena ini sifatnya informasi, maka kami tidak menyediakan sertifikat. Begitu. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Kita lanjut lagi. Ternyata ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, pertanyaan, apakah presentasi harus menampilkan peserta atau hanya video PowerPoint saja? Nah, ini mungkin kayaknya ke Bu Monica ya langsung ya. Silakan, Bu. Iya, kami mengharapkan dua-duanya ada kelihatan. Jadi PowerPoint-nya ada, kalau 3 menit kan mungkin 3 atau 4 slide saja cukup. Lalu ada pesertanya juga. Jadi kalau Anda menggunakan YouTube, lalu Anda record ya, itu langsung bisa ini kan ya, mudah sekali sekarang ya, merekam seperti itu. Jadi suaranya juga jelas, slide presentasinya juga jelas, begitu. Oke ya, dan ini mungkin 2 pertanyaan terakhir Bu, langsung saja kan memang komunika juga. Mohon maaf untuk anak-anak yang lulus tahun ini dan belum dapat sekolah, apakah perizinan daerahnya bisa nyusul Bu? Seperti itu. Oh iya, kalau ini memang kita di pertengahan selesai sekolah dan belum masuk ya, jadi boleh menyusul soal itunya, apa-apa. Oke. Boleh menyusul. Akhir dari Diaz ya ini ya. Apakah harus sampai sempurna produk seperti itu? Produk risetnya itu harus sampai selesai sempurna atau mungkin di tengah-tengah seperti apa? Tentu kami juga sangat maklum ya kalau misalnya belum selesai dengan sempurna produknya atau belum sempat diujikan. Tetapi paling tidak peserta dapat menyampaikan rencana berikutnya. Kalau memang belum selesai, apa yang kemudian akan diselesaikan? Yang belum diselesaikan tapi akan diselesaikan. Itu diceritakan di situ. Begitu. Oke, ya jadi memang kalaupun belum sempurna berarti sudah ada plan ke depannya ya Bu ya. Ya. Seperti apa nantinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya masih ada satu lagi tapi ini nanti sepertinya bisa kita cek ya di Facebook CYS ataupun Bu Monica ada yang tanya tentang penggunaan metodologi di makalah. Nah, kayaknya ini masih banyak ya Bu ya materinya ya. Ya. Bisa dicari juga nanti. Di YouTube-nya jadi CYS itu peneliti belia mengupload video-video dari narasumber. Jadi contohnya dari Ibu Lela juga ada khusus tentang metodologi penelitian. Itu YouTube tersendiri. Jadi Anda bisa belajar dari situ. Juga ada dari narasumber lain untuk bidang sains. Dari Kak Shalendra Harahap juga ada. Ya, di-search saja dengan kata kunci peneliti belia atau CYS. Silahkan. Mudah-mudahan membantu. Oke. Iya betul sekali ya. Jadi nih buat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman adik-adik yang pengen lebih tahu tentang bagaimana sih cara meneliti gitu ya, bisa dibuka di YouTube-nya ya Bu ya. CYS ya, coba buku CYS atau peneliti belia tadi ya, bisa dilihat aja di situ. Pasti banyak materi-materi yang bermanfaat. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab cukup sekian saja.